Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia dengan NIM 210600048. Saya akan mempresentasikan tugas ekonometrika, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Baiklah, mari sama-sama kita lihat share screen berikut ini. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah salah satu asumsi penting dalam regresi linear klasik. Heteroskedastisitas terjadi ketika varian error tidak konstan, yang dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan kesimpulan yang dapat diperoleh dari uji hipotesis menjadi tidak valid. Mengapa uji heteroskedastisitas itu penting? Itu yang pertama, karena estimasi tidak efisien. Jika terdapat heteroskedastisitas, estimator OLS atau ordinary least square akan tetap konsisten tetapi tidak lagi efisien, sehingga kesalahan standar estimasi akan bias. Yang kedua itu dikarenakan inferensi tidak valid. Uji hipotesis seperti tes dan F-test akan memberikan kesimpulan yang tidak valid jika terdapat heteroskedastisitas. Yang ketiga, itu karena prediksi tidak akurat. Interval prediksi yang dihasilkan akan menjadi terlalu sempit atau terlalu lebar, sehingga prediksi yang dihasilkan kurang akurat. Selanjutnya, deteksi heteroskedastisitas. Metode grafis. Memeriksa pola residual yang diplot terhadap nilai prediksi atau variabel independen. Jika pola tidak random, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Uji statistik, uji Brush-Pagan, uji White, dan uji Gletser dapat digunakan untuk menguji secara formal ada tidaknya heteroskedastisitas. Selanjutnya, pemeriksaan visual. Melihat sebaran residual yang digambarkan dalam plot residual, jika sebaran tidak homogen, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya, konsekuensi heteroskedastisitas. Estimator tidak efisien. Estimator OLS atau ordinary least square tetap konsisten tetapi tidak lagi efisien. Akibatnya, kesalahan standar estimasi menjadi bias. Yang kedua itu karena inferensi tidak valid. Uji hipotesis seperti t-test dan f-test akan memberikan kesimpulannya yang tidak valid jika terdapat heteroskedastisitas. Prediksi tidak akurat. Interval prediksi yang dihasilkan akan menjadi terlalu sempit atau terlalu lebar, sehingga prediksi yang dihasilkan kurang akurat. Mengatasi heteroskedastisitas. Yang pertama, transformasi data. Melakukan transformasi data seperti logaritma atau akar kuadrat dapat membantu mengurangi heteroskedastisitas. Yang kedua, metode estimasi robust. Menggunakan metode estimasi yang robust terhadap heteroskedastisitas, seperti metode kuadrat terkecil tertimbang weighted least square. Yang ketiga, menambah variabel independen. Memasukkan variabel independen tambahan yang dapat menjelaskan sumber heteroskedastisitas dapat membantu mengatasi masalah ini. Menggunakan robust standard errors. Menggunakan standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas seperti menggunakan estimator Haber-White. Selanjutnya, implikasi praktis. Pemodelan yang tepat memastikan model regresi bebas dari masalah. Heteroskedastisitas adalah penting untuk mendapatkan estimasi dan inferensi yang valid. Kualitas hasil analisis. Mengatasi heteroskedastisitas dan meningkatkan kualitas hasil analisis seperti prediksi yang lebih akurat. Keandalan kesimpulan. Mengatasi heteroskedastisitas akan memastikan kesimpulan yang diperoleh dari uji hipotesis menjadi lebih andal. Contoh dari uji heteroskedastisitas itu, yang pertama, uji Brush-Pagan, menguji apakah variance error tergantung pada variabel independen. Yang kedua, uji White,
yaitu menguji apakah variance error tergantung pada variabel independen, kuadrat variabel independen, dan perkalian variabel independen. Yang ketiga, itu uji Gleitzer, meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya kesimpulan. Definisi. Uji untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Pentingnya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi tidak efisien, inferensi tidak valid, dan prediksi tidak akurat. Teknik deteksi. Metode grafis, uji statistik, dan pemeriksaan visual. Solusinya itu transformasi data, metode estimasi robust, menambah variabel, dan penggunaan robust standar error. Seorang penelitian ingin menganalisis pengaruh PDB Amerika Serikat konstan triliun US dollar. X1-nya yaitu X1 nilai tukar US dollar, itu X2 harga kayu manis ekspor US dollar per kilogram, itu X3 produksi kayu manis Indonesia per ton, itu X4 terhadap ekspor kayu manis Indonesia, itu Y. Data penelitian ini dari tahun 1990 sampai 2017. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.